محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di suasana bulan Ramadan dan kali ini masih berjumpa lagi dengan saya Megame dan tentunya bersama Ustadz Bukhari Muslim atau UBM. Nah, kita hari ini mau berbicara tentang keistimewaan bulan Ramadan ini, Ustadz. Karena kan bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang sangat istimewa untuk umat muslim ya. Nah, kita mau tahu nih, kita langsung bincang-bincang dengan Ustadz Bukhari Muslim atau UBM ini tentang sebenarnya seberapa istimewanya sih Ustadz bulan Ramadan ini dan apa aja keistimewaan yang didapat oleh umat-umat muslim ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ramadan memang istimewa, sangat istimewa. Kenapa? Karena salah satu bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran langsung, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dia jadi istimewa karena unzila fihi al-Quran. Waduh, apa itu? Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini hudal linnas, the guidance for all, menjadi guidance, menjadi pengarah buat semua kita. Kalau kita perhatikan lebih dalam, Nabi SAW merincinya. Qad adhallakum syahrun adzim. Sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi banyak sekali istimewanya. Bulan yang di dalam ini semua amalan-amalan sunnah yang kita lakukan nilainya menjadi wajib, dan amalan wajibnya menjadi dilipat gandakan. Bulan di dalamnya disebut oleh Nabi SAW rujimul syaitin. Setan itu dibelenggu. Setan yang dibelenggu itu, para ulama menyatakan bahwa setan yang dibelenggu itu setan dari golongan jin. Tapi yang dari golongan manusia nggak dibelenggu. Kalau secara sederhana, Iya benar. setannya digembok, tapi anak kuncinya diserahkan ke kita semua. Artinya jangan heran kalau ada orang di bulan Ramadan tapi perilakunya masih perilaku syaitonia. Karena memang gemboknya dibuka sendiri oleh si pemegangnya, oleh manusianya itu sendiri. Itu Berarti, diantaranya. Diantaranya ya. Berarti memang banyak sekali hari-hari penting yang terjadi di bulan Ramadan ini, seperti turunnya Al-Quran tadi, Iya, pasti gitu kan. Dan tentang, berarti kalau misalkan memang masih ada manusia-manusia yang bersifat buruk di bulan Ramadan ini memang karena pribadinya sendiri ya Ustadz ya? Pasti, karena kita ini bukan hanya diarahkan oleh Allah, tapi diciptakan suasananya. Iya benar sekali. Didesain oleh Allah situasinya, sehingga kita merasakan ada kesungguhan untuk melakukan kebaikan, ada keseriusan untuk mengerjakan amal soleh, Benar sekali. ada energi untuk berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu dia yang diuji ya Ustadz ya selama bulan Ramadan ini kan. Makanya Nabi mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amal bihi, siapa yang tidak sanggup meninggalkan qawla zur, ucapan-ucapan yang tak berfaedah, ungkapan-ungkapan yang kotor, yang jorok, yang jelek, wal amal bihi, dan aktivitas amal perbuatan yang terkait dengan falaisa lillahi hajah, Allah nggak butuh an yada' ta'amah wa syarab, dia tidak makan, tidak minum. Allah nggak butuh puasanya, nggak butuh saumnya, nggak butuh siangnya. Kenapa? Karena dia tidak sanggup meninggalkan perkataan dan perbuatan yang jelek. Jadi ini memang harus dihindari. Kenapa? Karena kita sudah sangat diberi oleh Allah keistimewaan yang luar biasa dengan adanya bulan ini. Allah memberi kita situasi, Allah memberi kita kondisi, Allah menghadirkan keadaan yang membuat kita ada energi, ada power untuk melakukan kebaikan dan perbaikan di segala hal.
Apa itu artinya ketika seseorang menjalankan puasa tapi tetap bersikap buruk, itu puasanya tidak diterima ya Ustaz? Puasanya tetap sah, ya. Soal nilai ya pasti akan berkurang, bahkan mungkin hilang, bisa jadi minus. Jadi puasanya tetap, cuman Allah menyebutnya falaisa lillahi hajah. Allah nggak butuh gitu, nggak butuh puasanya. Padahal puasa itu, saum itu ibadah yang spesial. Iya. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang memberikan balasan. Jadi spesial banget gitu, terkait langsung dengan Allah. Jadi ketika hal itu Allah nggak butuh, artinya kan kita sia-sia melakukannya. Iya, benar. Nah, inilah motivasi, inilah dorongan, karena memang diberikan oleh Allah keadaannya, situasinya. Ya, jadi jangan sampai teman-teman malah sampai sia-sia ya puasanya, cuma dapat haus dan lapar gitu. Jadi kita harus berhati-hati menjaga sikap juga di bulan Ramadan ini ya Ustadz. Nah ini terakhir nih Ustadz, ada yang mengatakan itu kalau misalkan bulan Ramadan ini juga bulan yang penuh dengan pengampunan dosa gitu. Iya. Apakah itu benar Ustadz? Betul sekali. Di luar bulan Ramadan saja, kalau kita beristighfar di tengah malam spesial. Ya. Lebih lagi di bulan Ramadan. Jadi wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang minta ampun, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi di waktu sahur jangan gunakan dengan hal yang sia-sia. Iya. Sahur on the road itu bagus. Iya, Tapi benar. ketika aktivitasnya kegiatan sampai nge-trek-trekan gitu, balap-balapan, bahkan naudzubillah sampai meninggalkan sholat subuh, tidak beristighfar di waktu, kan sayang gitu. Iya. Jadi acara-acara televisi itu juga ini para produser, para penggagas acara supaya tahu bahwa itu bukan buat ketawa ketiwi, tetapi mengajak orang untuk beristighfar, mengajak orang untuk yastaghfiruna bil ashar, beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu yang mahal itu, waktu yang spesial itu. Ya, begitu. Jadi jangan disia-siakan. Benar sekali. Itu tadi perbincangan kita dengan Ustadz Bukhari Muslim terkait keistimewaan bulan Ramadan. Memang sangat banyak sekali ya Ustadz yang keistimewaan di bulan Ramadan ini. Saya sendiri selalu merasa bulan Ramadan itu selalu istimewa dan selalu sedih kalau meninggalkan bulan Ramadan meskipun setiap tahun berulang gitu kan ya. Nah, terima kasih Ustadz. Mungkin sebelumnya ada yang disampaikan kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan terkait bulan Ramadan di tahun ini. Ya, khususnya para milenial yang pemula menikmati Ramadan ini, bahwa Ramadan ini spesial, sangat spesial, karena Allah menyediakan banyak sekali. Allah menyediakan ampunan, Allah menyediakan rahmat, Allah menyediakan nikmat, Allah menyediakan karunia-Nya, menerima kita dengan segenap kelemahan, kekurangan, kelalaian dan kealpaan kita selama ini. Karenanya manfaatkan betul momentum ini, gunakan betul fasilitas ini. Begitu juga ketika menjelang berbuka, kita dibiasakan, kita disunahkan untuk membaca atau berdoa dengan doa-doa. Misalnya diantaranya asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, kita perkokoh tauhid kita dengan tegas asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu. As'aluka ridhaka wal jannah, aku mohon ridho dan surgamu. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar, aku berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan neraka. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah engkau pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberi maaf, fa'fu anna, maafkan kami wahai yang maha pengampun. Itulah yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah menghapus dosa-dosa kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu dan juga pengetahuan yang Sama-sama. sudah berbagi gitu kan dengan kita semua. Jangan lupa saksikan video-video yang lainnya karena kita akan terus berbagi ilmunya bersama Ustadz Bukhari Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.